Assalamualaikum, hello smart people. Welcome back to my channel with me Kak Dharma. In this video, we are going to talk about simple past tense. Okay, before we study together, I want to check your SMCD. Ari? Present. Wadi? Present. Asep? Present. Ian? Present. Noni dan Osdan? Oke, don't spend our time, jangan buang-buang waktu lagi. Langsung aja, apa sih itu simple past tense? Penasaran kan bagi teman-teman apa itu simple past tense? So, stay tune terus ya. Sebelumnya, bantu aku juga ya untuk like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian atau ke keluarga kalian supaya kita bisa belajar bareng kembali untuk next video. Jangan lupa klik notification bell-nya supaya kalian tidak ketinggalan saat aku upload video baru. Follow my Instagram @dharma_cidaha. Oke, apa itu simple past tense? Namanya aja sudah pas ya, berarti masa lalu. Past tense, yaitu aktivitas atau kejadian situasi yang terjadi pada masa lampau, pada masa lalu. Not now, but yesterday, or last week, or last month, or 2 days ago. Pokoknya yang ada ago itu termasuk ke dalam kategori simple past tense. Tapi bukan masa lalu dengan si dia ya. Move on dong, move on. Untuk time signal pada simple past tense itu menggunakan yesterday, last night, last week, 2 years ago atau yang pokoknya ada ago-agonya, and then last night, last morning yang ada lastnya itu merupakan time signal dari simple past tense. Jadi simple past ini kejadiannya sudah selesai dan kita tidak melakukannya lagi pada saat sekarang ini. Kalian tahu structure of the verb? Di mana verb itu ada yang regular verb sama yang irregular verb. Apa itu regular verb? Regular verb itu adalah kata kerja yang konsisten atau tidak berubah-ubah. Hanya ditambahkan ed atau di belakang kata kerja tersebut. Contohnya, verb 1-nya play, verb 2-nya jadi played. Bukan played ya, tapi played. And then, cook, verb 2-nya jadi cooked. And the last, verb 1-nya study, verb 2-nya jadi studied. Jadi tinggal ditambahkan ed sama di belakang kata kerja tersebut. Bagaimana dengan irregular verb? Berarti kebalikannya. Kalau regular verb itu adalah kata kerja yang konsisten, kalau irregular verb berarti dia tidak konsisten. Maka verb 1 dengan verb 2-nya itu selalu berubah-ubah. Contohnya, eat jadi ate. Verb 1-nya eat, verb 2-nya jadi ate. Verb 1-nya drink, verb 2-nya jadi drunk. Drink jadi drunk. Verb 1-nya write, verb 2-nya jadi wrote. Write jadi wrote. Nggak nyambung kan? Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui dari satu kata kerja itu merupakan kategori irregular verb atau regular verb? Jadi hafal lah. Kan ada di kamus. Sekarang kita masuk ke pattern atau polanya atau rumusnya dari simple past tersebut. Nah, sama seperti simple present sebelumnya ya, pada video aku yang sebelumnya. Pada simple past ini dia juga terdapat kalimat nominal dan juga kalimat verbal. Untuk kalimat nominal tentunya sudah tahu ya, bahwa kalimat nominal itu tidak ada verb di dalamnya atau tidak ada kata kerja di dalam kalimat tersebut. Namun dia digantikan dengan
posisi to be atau ditambahkan to be dalam kalimat tersebut. Apa sih to be yang digunakan? Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Kalau dalam kalimat simple present tense itu menggunakan to be am, is, dan are. Kalau di simple past tense kita menggunakan was and were. Kapan kita menggunakan was? Kapan kita menggunakan were? It depends of the subject. Jadi tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya I, she, he, and it, maka kita menggunakan to be was. Sementara untuk subjek you, they, we, kita menggunakan to be were. Nah, sudah paham ya? Sekarang kita masuk ke rumusnya dalam simple past. Rumusnya adalah subject plus to be plus complement. For example, I was a student 2 years ago. Jadi artinya aku adalah seorang siswa 2 tahun yang lalu. Jadi pada 2 tahun yang lalu aku adalah seorang siswa, tapi sekarang udah nggak lagi karena aku sudah seorang karyawan atau pekerja. We were here this morning. Jadi aku tadi pagi di sini, tapi sekarang aku udah nggak di sini lagi. She was the doctor last year. Jadi dia itu dulunya adalah seorang dokter, tapi sekarang udah nggak lagi. Nah, gimana kalau kalimat tersebut kita rubah menjadi kalimat negatif? Kalian tinggal tambahkan not setelah to be-nya. Because not is a negative. The negative is a not. I was a student 2 years ago. Berarti kita tinggal tambahkan not setelah to be-nya. I was not. I wasn't. I was not a student 2 years ago. We were here this morning. Kita rubah ke negatif, tinggal ditambahkan not. Jadinya, we were not here this morning. She was a doctor last year. Tinggal kita tambahkan not setelah to be-nya. She was not a doctor last year. Lalu bagaimana kalau dirubah dalam bentuk kalimat interrogatif? Mudah kok. Kalian tinggal pindahkan to be-nya ke depan menjadi was she a doctor last year. Dari kalimatnya yang positif, she was a doctor last year, kita rubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya menjadi was she a doctor last year? We were here this morning. Kalau mau kita rubah ke dalam bentuk interrogatif, tinggal kalian pindahkan were-nya saja ya. Pindahkan were-nya saja ya. Pindahkan were-nya saja ya. Jadinya, were we here this morning? Sekarang kalimat verbal. Namanya juga kalimat verbal, verb, verbal, kata kerja. Jadi di dalam kalimat tersebut terdapat verb-nya, terdapat kata kerjanya. Untuk pattern-nya atau polanya atau rumusnya adalah subject plus verb to, verb 2 plus complement. For example, she ate rendang last week. Kalau dalam bentuk verb 1-nya adalah eat, jadi kita rubah ke verb 2 ya, karena di dalam simple past ini kita menggunakan verb 2. Jadi verb 2-nya dari it adalah ate. Jadi, she ate rendang last week. Artinya, dia minggu kemarin makan rendang, tapi sekarang udah nggak makan rendang lagi loh. I went to my sister's yesterday. Jadi, when itu merupakan verb 2-nya dari go. Verb 1-nya go, verb 2-nya when. I went to my sister's yesterday. Jadi kemarin saya pergi ke rumah kakak saya, tapi itu kemarin, sekarang udah enggak lagi. They played the game with the children 2 days ago. Jadi played itu bukan played ya, tapi played. Played itu merupakan bentuk kedua dari play. Jadi mereka bermain dengan anak-anak 2 hari yang lalu, sekarang udah enggak lagi. Okay, now who wanna try to change the sentences to the negative sentence? Siapa yang bisa merubah kalimat tersebut menjadi kalimat negatif?
Kalian tinggal tambahkan auxiliary did and not setelah subjeknya. Lalu verbnya kalian rubah menjadi verb 1. Kenapa kalian rubah menjadi verb 1? Karena kalau sudah ditambahkan auxiliary did, maka verbnya berubah menjadi verb awal atau verb 1. For example, kalau dalam bentuk positifnya adalah she ate rendang last week, maka kalian rubah ke dalam bentuk negatifnya she didn't eat atau she did not eat rendang last week. I went to my sister's yesterday. Kita rubah dalam bentuk negatif menjadi I did not atau I didn't go to my sister's yesterday. Lihat perbandingannya, dari verb to-nya when kita rubah menjadi verb 1 go. They played a game with the children 2 days ago. Kita rubah menjadi kalimat negatif menjadi they did not play with the children 2 days ago. Tidak ada perubahan banyak ya dalam bentuk verb to-nya, hanya dihapus atau dihilangkan id-nya saja. Dari verb to-nya played menjadi play. Kalau ada kalimat positif dan negatif, berarti ada kalimat interrogatif juga dong. Nah, sekarang mari kita rubah ke dalam kalimat interrogatif. Untuk membuat kalimat interrogatif, kalian tinggal merubah posisi auxiliary did-nya ke depan dan juga merubah verb to-nya menjadi verb 1. Got it? Did you go to your sister last week? Did you play game with the children 2 days ago? This is our study today. Don't forget to subscribe, like, and share my videos to your family and all of your friends, supaya kita bisa sama-sama belajar bareng lagi. Oh iya, jangan lupa tekan atau klik notification bell-nya ya, supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Follow my Instagram di @dharma_cidaha. Thank you for watching my video. Keep practicing and keep studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.